Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini kita berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini dengan satu tujuan, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Mudah-mudahan dengan usaha kita menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kejahilan, al-jahlu biddin, kejahilan terhadap agama dari diri kita semua. Kemudian salam beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Kemudian para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan pada pagi yang berbahagia ini adalah la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menyepelekan perbuatan baik sama sekali. Ini insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang tersebut tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dia begitu takut, begitu khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan masa depannya. Masa depannya adalah neraka karena tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Namun setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut memiliki suatu kebaikan selama dia masih hidup di dunia. Kebaikan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Kebaikan yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut? Kebaikan orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Tatkala seseorang dia berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin. Dia dapatkan ranting yang penuh dengan duri. Alat tariq, di atas jalan tersebut. Fa akhazahu, lalu dia ambil dan singkirkan ranting tersebut. Fa syakarallahu lahu, maka Allah SWT berterima kasih kepadanya. Fa ghafara lahu, lalu Allah SWT ampuni dosanya. Tatkala ada seorang yang dirinya penuh dengan berbagai macam dosa dan maksiat, segala macam dosa dan maksiat dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu ketika dia berjalan di suatu jalan, dan di jalan itu ada ranting yang berduri, yang kalau ada orang berjalan di situ kemungkinan orang akan tertusuk dan berdarah kakinya karena ada ranting tersebut. Kemudian orang tersebut menyingkirkannya ke pinggir jalan. Kemudian dia meninggal, dan pada hari kiamat dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperiksa lembaran-lembaran amalnya ketika di dunia. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, kecuali satu kebaikan saja, yaitu dia pernah dulu waktu di dunia dia menyingkirkan ranting yang penuh dengan duri dari jalan yang dilewati oleh orang banyak. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Betapa banyak hamba yang selamat ya karena perbuatan tersebut, karena perbuatan mulia tersebut. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dosa orang tersebut. Ini suatu kebaikan yang kecil, kebaikan yang dianggap sepele, kebaikan yang dianggap kecil oleh kita semua. Tetapi mungkin saja perbuatan yang kecil, kebaikan yang kecil, amal saleh yang kecil, yang kita anggap kecil, dia mungkin menyelamatkan diri kita dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka oleh karena itu, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Oleh karena itu janganlah kalian menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Kemudian para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dalam sahihnya dari
Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bercerita tentang kejadian yang dialami di rumahnya. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Ja'atni miskinatun." Ada seorang wanita miskin yang datang kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahmilu ibnataini laha. Dia membawa dua anak perempuannya. Fa at'amtuha. Maka saya beri dia makanan. Salasata marat, berupa 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Lalu wanita miskin tersebut memberikan masing-masing kurma kepada kedua anaknya. Wa rafa'at ila fiha tamratan. Lalu dia angkat satu kurma ke mulutnya. Litakulha, untuk dia makan. Fastat amataha ibnataha. Lalu kedua anaknya meminta kurma yang ingin dia makan tersebut. Fasyaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha. Lalu wanita tersebut membelah satu biji kurma yang ingin dia makan tersebut. Fa'ajabani hananuha. Dan rasa kasih sayangnya itu, kata Aisyah radhiyallahu taala, membuat saya begitu takjub, begitu kagum kepadanya. Fazakartu allazi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Saya kisahkan, saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba lahal jannah." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untuk wanita tersebut dengan 1 butir kurma yang dia bagi 2 di antara anaknya. Wa a'taqaha biha minan nar. Dengan 1 biji kurma itu Allah merdekakan dia dari api neraka. Bagaimana kisahnya? Ada seorang wanita miskin datang untuk meminta makan kepada istri Rasulullah SAW yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu Aisyah memberinya 3 butir kurma. Lalu wanita tersebut memberikan 1 kurma kepada anaknya dan 1 biji kurma kepada anaknya yang kedua. Lalu dia ambil 1 kurma untuk dia makan. Ketika dia ingin memasukkan kurma tersebut ke mulutnya, kedua anaknya melihat. Masih lapar kedua anak tersebut. Dia melihat kurma yang akan dimakan oleh ibunya. Lalu ibunya membatalkan niatnya untuk memakan kurma tersebut. Dia belah kurma itu, 1 butir kurma itu dia belah menjadi 2. Separuhnya dibagikan ke anak yang pertama, separuhnya lagi ke anaknya yang kedua. Hal itu sangat mengagumkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu dia kisahkan kejadian yang sangat menakjubkan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaannya kepada kedua anaknya dengan kesediaannya mengorbankan 1 butir kurma yang ingin dia makan. Dia mungkin rasa lapar. Dia juga merasakan lapar yang sangat, tetapi karena cintanya kepada anaknya, lalu dia korbankan nafsu untuk makannya, keinginannya untuk makannya. Lalu kata Rasulullah SAW, dengan kecintaannya itu, dengan kesediaannya mengorbankan 1 biji kurma saja, Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia masuk surga dan Allah merdekakan dia dari api neraka. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang tidak ada nilainya dalam pandangan kita, tetapi ia bisa memasukkan kita ke surga, bisa membebaskan kita dari api neraka. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mengisahkan seorang wanita tunasusila di tengah-tengah Bani Israel, wanita pezina di tengah-tengah Bani Israel. Suatu ketika dia mampir di suatu kolam air untuk minum. Dia juga kehausan. Dan di saat dia naik dari kolam air tersebut, dia lihat ada seekor anjing yang juga kehausan, bahkan mengeluarkan lidahnya saking hausnya. Hampir saja anjing itu mati kehausan. Lalu dia merasa kasihan terhadap anjing tersebut. Lalu dia turun ke sumur tersebut, ke kolam tersebut, dan membawa air dengan sepatunya. Lalu dia naik lagi dan dia berikan minum ke anjing tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faghufira laha." Allah Subhanahu wa taala lalu ampuni dosanya. Bayangkan kebaikan yang kecil, kita berikan binatang makanan atau minuman dari makanan kita atau minuman kita, atau kita ambilkan dia makanan atau kita berikan dia minuman. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang mungkin tidak ada nilainya pada diri kita. Perhatikan hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang wanita yang dosanya banyak. Dia mungkin orang yang bertauhid. Orang bertauhid mungkin juga melakukan dosa-dosa besar. Dan itu bukan hal yang aneh. Dia melakukan dosa besar. Dia adalah seorang pelacur. Tetapi ketika dia sedang berjalan,
dia mampir di suatu tempat, suatu sumur, dia ngambil air untuk minum, dan ketika dia selesai minum, dia lihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia merasa kasihan terhadap anjing tersebut. Tidak ada orang lain di situ. Kemudian dia turun, mengambil air dengan sepatunya. Dia naik lagi ke atas sumur tersebut, sumurnya dalam. Setelah itu dia berikan anjing tersebut minum. Apa yang menyebabkan wanita tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia melakukan suatu kebaikan yang kecil, tetapi begitu besar keikhlasannya saat itu. Dia tidak dilihat oleh orang lain. Dia melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amal-amal kecil yang menjadi besar nilainya dan pahalanya di sisi Allah karena keikhlasan dari orang yang melakukannya. Karena itu, janganlah kita mengabaikan kebaikan sama sekali, walaupun kebaikan yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian mengabaikan, menganggap kecil suatu kebaikan sama sekali yang kita lakukan kepada orang lain. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian di tempat-tempat duduk kalian. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah kalian. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan bagi kalian. Bayangkan, ya, kita sedang duduk di suatu majelis, mungkin di masjid atau di suatu tempat pertemuan yang banyak orangnya. Lalu ada orang yang ingin duduk, ada orang yang butuh duduk, atau ada tamu yang juga datang ke tempat tersebut ingin duduk. Kita sudah lama duduk, maka suatu adab bagi kita yang sudah lama duduk di situ adalah menyediakan tempat walaupun sedikit untuk orang yang datang. Kalau kita bisa seperti itu, apa ganjarannya? Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan bagi kalian. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kalimat Allah lapangkan bagi kalian adalah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Mungkin dengan kita melapangkan tempat bagi orang-orang yang datang ke majlis itu, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan kita mendapat rezeki, dan di akhirat Allah lapangkan tempat tinggal kita di surga. Kebaikan yang kecil, yaitu memberikan tempat bagi orang-orang yang datang ke suatu majlis. Walaupun sempit, kita berikan tempat bagi dia untuk duduk. Kebaikan yang kecil, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan ongkos, tidak memerlukan pengorbanan, tidak merugikan kita juga. Tetapi kebaikannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kehidupannya di dunia, dan Allah lapangkan kehidupannya di akhirat. Allah mudahkan dia mendapatkan rezekinya. Allah mudahkan dia mendapat bagiannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, dan di akhirat Allah masukkan ke surga, dan Allah mudahkan dia untuk mendapatkan tempat yang lapang di surga. Bukankah kita di antara ciri-ciri kebahagiaan itu adalah al-maskanul al-wasi', tempat yang luas, rumah yang luas. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat tersebut, yang luas tersebut, bagi orang-orang yang selama di dunia dia bersedia memberikan tempat kepada orang lain. Mungkin kita naik bis, naik angkot, naik kereta, ya. Ada orang yang memang dia baru datang, capek, mungkin dia habis berjalan, atau ada orang yang sudah tua, atau ibu hamil, atau orang yang kita lihat fisiknya lemah, orang yang cacat. Jangan kita menguasai tempat duduk. Berikan kepada yang lebih berhak. Lapangkan tempat bagi dia. Mungkin saja kebaikan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita ganjaran terhadapnya dengan ganjaran yang lebih baik. Allah berikan kita kemudahan, Allah masukkan kita ke surga dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita semua tidak boleh mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad, kata Rasulullah SAW, "La tahkiranna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian mengabaikan, menyepelekan kebaikan sama sekali. Anta'tiyahu, untuk kamu lakukan. Walau antahiba silatal habli, walaupun dengan memberikan tali penyambung. Pada zaman dahulu, orang kalau mau mengambil air dari sumur, ya, itu pakai timba, pakai ember, dan embernya diikat dengan tali. Kadang-kadang talinya nggak sampai ke air, mungkin airnya terlalu dalam, tali atau talinya terlalu pendek. Lalu kita punya tali untuk menyambung tali yang sudah ada. Tali untuk menyambung tali yang sudah ada, supaya ember tersebut bisa mengambil air. Dengan memberikan seutas tali, sepotong tali kepada orang untuk menyambung tali yang ada pada embernya, itu adalah suatu kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW, walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, atau walaupun dengan menuangkan air dari bejanamu ke bejana orang yang mencari air atau menginginkan air, atau menuangkan bejana kepada orang yang ingin minum. Ada orang ingin minum, lalu bejana kita penuh, botol kita penuh dengan air. Kita berikan dia sedikit dari air yang ada di botol kita.
atau kita mengambil air di sumur, orang nggak ada airnya, kita tuangkan sebagian dari air yang ada di tempat kita. Itu suatu kebaikan yang besar, yang walaupun di mata kita itu adalah kebaikan yang kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW, walau antalqa akhakal muslim wa wajhuka bastun ilaihi, atau kamu bertemu dengan saudaramu seagama dan wajahmu ceria, wajahmu bersinar-sinar, wajahmu bergembira ketika dia bertemu dengannya, wajahmu tersenyum, itu juga kebaikan yang luar biasa. Walau antu nisa al-wahsyan binafsika walau antahiba asyas'a. Atau ketika ada orang yang sedang jauh dari kampungnya, mungkin dia merantau ke tempat kita, dia tidak punya keluarga dan dia sedang bersedih, kita hibur orang tersebut. Itu juga suatu kebaikan yang luar biasa. Atau kita memberikan tali sendal. Ada sendal orang yang putus ya, kemudian kita berikan tali untuk menyambung sendalnya, memperbaiki sendalnya. Itu juga kebaikan yang luar biasa. Kita bayangkan kebaikan-kebaikan kecil, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk melakukannya. Apa kebaikan itu? Memberikan tali untuk menyambung tali orang lain, sehingga dia bisa mengambil air dari sumur. Atau kita tuangkan air dari bejana kita, dari botol kita, dari gayung kita, ke gayung orang lain, supaya dia juga bisa memiliki air untuk dia minum, ataupun untuk dia pakai untuk membersihkan dirinya. Atau ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, kita tersenyum kepada dia. Muka kita muka yang ceria, bukan muka yang cemberut. Ya, atau kita menghibur orang yang sedang jauh dari kampungnya. Ada orang jauh dari kampungnya, tidak punya saudara, tidak punya keluarga, dia memikirkan masalahnya sendiri. Lalu kita hibur. Ya, mungkin juga di antara saudara-saudara kita di sini ada yang orang datang dari jauh. Kita hibur dia ketika dia menghadapi masalah, itu juga pahala yang besar. Ataupun kita berikan tali untuk menyambung sendal. Ada sendal orang putus, kita berikan tali. Kemudian ya, itu juga merupakan pahala yang besar. Ini beberapa bentuk kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan. Dalam hadis yang lain dari Jubair ya bin Sulaim Abu Jaryi Al-Hujaimi, ia berkata, kata ia, saya sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berselimut dengan burdahnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, berilah saya wasiat. Ya, Abu Jurai ini seorang Arabi, Arab pedalaman. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata, wahai Rasulullah, berikan saya pesan-pesan berharga yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bittiqaillah. Pertama, kamu harus bertakwa kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kedua, kamu jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun sebatas menuangkan air dari bejanamu ke bejana orang yang ingin minum. Wa tukallima akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Kamu berbicara kepada saudaramu, baik saudara senasab maupun saudara seagama, kamu berbicara kepadamu dengan muka yang ceria, muka yang bersinar-sinar. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jauhilah olehmu memanjangkan pakaian dari kedua mata kaki. Bagi laki-laki muslim ya, tidak boleh pakaiannya baik itu celana ataupun gamis ataupun sarung, tidak boleh pakaiannya melebihi mata kaki. Ini disebut dengan isbalul izar, dan ini hukumnya haram ya. Kemudian kata Rasulullah, fa innaha minal makhilah, karena memanjangkan celana di atas di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan. Bagi perempuan, dia harus memanjangkan, melebihkan mungkin 1 jengkal dari tumitnya ya, supaya auratnya tertutup. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yuhibbuhallah, dan Allah tidak mencintai kesombongan tersebut. Wa inimru'un ayyaraka bi syai'in ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu. Jika ada seseorang yang menta'yir, yaitu menghinamu dengan keburukan yang ada padamu yang dia ketahui, maka jangan kamu balas dengan menyebutkan keburukannya. Ini yang berat bagi kita. Ketika orang menyebutkan keburukan, dan keburukan itu memang ada pada kita, kekurangan itu memang ada pada kita. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang menghinamu dengan keburukan yang dia ketahui memang ada padamu, jangan kamu balas dengan menyebutkan keburukan orang itu yang ada pada diri orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, da'hu, biarkan dia menghinamu. Wabaluhu alaihi, dan dosanya akan kembali kepadanya. Wa ajruhu laka,
dan pahalanya akan kembali kepadamu. Wala tasubbanna syai'a. Jangan kamu pernah menghina atau memaki sesuatu. Jangan pernah kamu memaki sesuatu. Sering juga di sekolah kita dengar seseorang memaki saudaranya, mengatai dia itu bodoh, mengatai dia itu apa dan sebagainya lah, yang kita semua sudah ketahui. Dan hal ini tentu dilarang, Wala tasubbanna syai'a. Janganlah kamu pernah mencela sesuatu. Janganlah kamu pernah mencela sesuatu. Kemudian kata Abu Jurai, fama sababtu ba'dahu dabbatan wal insana. Setelah mendengar pesan Rasulullah itu, kata Abu Jurai, saya tidak pernah mencela baik itu binatang maupun manusia. Bayangkan, dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pesan-pesan yang akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan yang penting bagi dia, supaya hidupnya lurus, supaya hidupnya aman, nyaman, tentram dalam kehidupan di dunia ini, damai. Kemudian dia langsung mengerjakan, dia ceritakan, setelah itu saya tidak pernah mencaci baik itu manusia, hatta hewan saya tidak pernah mencacinya. Oleh sebab itu, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah pernah kita mengabaikan, menyepelekan, menganggap kecil kebaikan sama sekali. Ketika kita bertemu dengan orang, maka tersenyumlah kepada dia. Yang laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan kepada yang perempuan. Jangan sebaliknya, laki-laki perempuan senyum-senyum. Ini enggak ada ajarannya seperti itu, Dan berbuat baiklah dengan kata-kata. Tadi adalah perbuatan-perbuatan al-af'al yang kita ceritakan tadi adalah perbuatan-perbuatan baik yang kecil yang dilakukan dengan al-af'al, dengan perbuatan. Ada juga dengan al-aqwal, dengan perkataan-perkataan. Jangan kita abaikan. Kita mengajarkan orang satu huruf dari Al-Quran saja pahalanya besar. Kita menunjukkan jalan kepada orang itu pahalanya besar. Kita mengajaknya untuk sholat misalnya, pahalanya besar. Kita bangunkan dia agar dia tidak telat sholat, itu pahalanya besar. Walaupun kebaikan-kebaikan yang kecil. Terkadang sebuah kata menjadi kata yang penuh dengan semangat dan menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa. Antum tahu Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi di muka dunia ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Quranul Karim selain Sahih Al-Bukhari. Apa sebab utama dikarangnya Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Suatu ketika Al-Imam Al-Bukhari dia sedang duduk di depan gurunya, Ishaq Ibn Rahuyah. Kata Ishaq Ibn Rahuyah, seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah suatu pekerjaan yang sangat besar nilainya, kedudukannya. Ini ucapan Ishaq Ibn Rahuyah. Dan kata-kata tersebut sangat membekas dalam hati Imam Bukhari. Kemudian dia mulai mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang sampai hari ini, Sahih Al-Bukhari adalah pegangan utama kaum muslimin setelah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Suatu ucapan dari gurunya, seandainya ada di antara kalian ini yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Dan ucapan itu begitu membakar semangatnya Imam Bukhari. Sehingga beliau berusaha bertahun-tahun untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Beliau begitu selektif, begitu teliti, bekerja keras dalam mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Hingga hari ini dan sampai hari kiamat insyaAllah, kitab hadis Sahih Bukhari menjadi pegangan utama umat Islam. Tidak ada rumah di antara rumah kaum muslimin yang kosong dari kitab Sahih Bukhari ini. Pegangan utama setelah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain misalnya, ada seorang imamul muhaddithin, imamnya para ahli hadis di zamannya, Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi. Dia berguru kepada Al-Barzili, seorang ulama ahli hadis, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Al-Barzili ini memuji Imam Az-Zahabi ini di hadapannya. Apa kata Al-Barzili? Saya melihat tulisanmu, tulisan kamu, tulisan tangan kamu ini bagus. Seperti tulisan tangannya para muhaddisin. Seperti tulisan tangannya para muhaddisin, para ahli hadis. Dan ucapan guru tersebut, Al-Barzili tersebut, sangat membekas dalam hati Imam Az-Zahabi. Dan itulah sebab utama kenapa Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala begitu semangat mencurahkan waktunya untuk menuntut ilmu dalam ilmu hadis. Karena beliau mendengar pujian dari gurunya itu. Karena itu kita jangan mengabaikan kebaikan sama sekali. Baik kebaikan dalam bentuk perbuatan maupun perbuatan baik dalam bentuk perkataan.
jangan diabaikan sama sekali. Di rumah, jadilah kita sebagai anak yang peduli terhadap keluarganya. Bantu ibu bapaknya. Ibu bapaknya sedang melakukan sesuatu, bantu. Antum harus punya peran. Mungkin hanya dengan merapikan sendal, menyapu rumah. Ya, yang bagi perempuan mungkin hanya mencuci piring. Tapi ada peran kita. Mungkin kita menganggapnya hal yang biasa. Tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Ya. Jaga adik-adik kita di rumah. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Jangan menjadi orang yang cuek, orang yang apatis, tidak peduli dengan lingkungan. Saya nggak mau urusin, yang penting saya main HP aja dari pagi sampai sore. Ya kan? Yang lain saya nggak mau tahu. Jangan begitu. Kita harus menjadi orang yang mempunyai keaktifan, menjadi orang yang punya kepedulian, dan menjadi orang yang senantiasa cenderung untuk berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang harisun alal khair. Orang yang semangat untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari segala keburukan. Sesungguhnya kebaikan sekecil apapun bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Fama ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Dan keburukan sekecil apapun juga dicatat di sisi Allah SWT. Fama ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa melakukan dosa sekecil apapun, dia akan mendapatkan pahalanya. Di zaman dahulu ada seorang ulama ya yang bersedekah hanya dengan sebutir bawang merah. Apa harganya sebutir bawang merah pada zaman kita ini? Dan mungkin kita akan malu. Ngapain saya sedekahnya sebutir bawang? Ya kan, malu saya. Tapi di zaman dahulu ada seorang alim besar yang bersedekah dengan sebutir bawang merah. Ketika ditanya, wahai alim, ini sedekahmu nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya. Apalah harganya sebutir bawang merah? Dia mengatakan, berapa banyak zarrah yang ada pada bawang ini? Berapa banyak butir-butir kebaikan yang ada pada bawang ini? Yang kalau saya sedekahkan, dia akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan juga ada seorang peminta-minta yang datang ke rumah seorang alim. Kemudian alim tersebut tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan sebagai ya pemberian kepada peminta-minta tersebut, kecuali sepotong kayu di rumahnya. Lalu dia katakan, alim tersebut mengatakan, saya enggak punya apa-apa. Yang saya punya adalah sepotong kayu. Kalau kayu ini bermanfaat bagi kamu, silakan ambil. Bayangkan, mereka begitu semangat melakukan kebaikan, walaupun dengan bersedekah sepotong kayu. Kita di sekolah, mungkin kita bawa makanan lebih dari rumah. Dan teman kita ada yang mungkin dari pagi sampai siang belum makan. Antum berikan sedikit. Mungkin antum punya alat tulis yang banyak, ya kan? Uangnya lebih, berikan kepada teman kita yang membutuhkan. Mungkin kita punya uang jajan yang lebih banyak, ya kan? Dari teman-teman kita, sementara dia mungkin dari pagi menahan seleranya. Mungkin dia berharap saya cepat sampai di rumah, sehingga saya bisa makan di rumah. Antum punya uang lebih, ya kan? Berikan sedikit kepada dia, sehingga menjadi pahala bagi kita, ya, menjadi kebaikan bagi kita, dan mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.